Hai, jumpa lagi bersama aku Yayu Imam Mardiana yang akan selalu bicara tentang spiritual dan masalah-masalah kehidupan kita dalam sehari-hari. Di video ini aku akan membahas tentang kunci kebahagiaan dalam rumah tangga. Banyak orang yang sebenarnya sudah tahu tentang kunci kebahagiaan dalam rumah tangga, tapi kebanyakan dari kita tidak mau mengerti, melupakannya, menyepelekannya, bahkan menganggapnya tidak penting. Apakah itu kunci kebahagiaan dalam rumah tangga? Sebelum aku lanjutkan pembahasannya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, kasih like, dan aktifkan tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi dari aku seputar masalah kehidupan kita dalam sehari-hari. Kalau sudah, aku lanjutkan. Setiap kita punya keinginan, setiap kita sudah menjatuhkan pilihan, dan setiap kita memutuskan sesuatu, ada resiko yang harus kita terima, baik itu resiko yang positif maupun risiko yang negatif. Ada harga yang harus kita bayar dan ada yang harus kita pertanggungjawabkan. Misalnya saja ketika kita sudah punya keinginan untuk menikah dan memutuskan untuk menikah. Nah, kita harus tahu dan mengerti apa saja resiko ketika kita menikah. Risiko negatifnya adalah kita harus meninggalkan masa lajang kita. Yang dulunya kita suka nongkrong-nongkrong sama banyak teman, yang dulunya kita punya banyak teman lawan jenis, yang dulunya kita anak yang manja sekali, apa-apa dibantu dan dilayani oleh orang tua kita. Nah, ketika kita sudah menikah, kita harus bisa ikhlas dan menerima untuk meninggalkan masa lajang kita. Yang dulunya nongkrong-nongkrong sama banyak teman jadi jarang nongkrongnya sama pasangan kita. Terus yang jadi teman lawan jenis juga dibatasi hanya dengan orang-orang tertentu saja. Terus kita juga harus bisa mandiri, tidak lagi menggantungkan hidup kita sama orang tua. Terus untuk yang laki-laki yang dulunya kerjanya nyantai-nyantai, biasa aja, pokoknya yang penting kerja, setelah menikah harus bekerja ekstra giat atau bekerja keras. Karena ada anak dan istri yang harus dinafkahi, yang harus kita pertanggungjawabkan. Begitu juga untuk wanita. Harus bisa mandiri, harus bisa merawat anak dan suami. Contoh resiko negatif yang harus kita terima dan harus kita bayar ketika kita sudah ingin menikah dan memutuskan untuk menikah. Dan masih banyak lagi resiko negatif lainnya yang harus kita terima dengan ikhlas. Contoh resiko positif ketika kita menikah adalah tentu saja kita punya teman hidup. Kalau kita terjadi masalah, ada seseorang yang bantu kita, yang bisa kita ajak bermusyawarah dan berbincang-bincang. Dan resiko positif lainnya tentu saja kebutuhan batin kita bisa terpenuhi secara halal dan sehat. Dan masih banyak lagi resiko positif lainnya ketika kita memutuskan untuk menikah. Aku sering melihat kebanyakan dari kita ingin menikah dan memutuskan menikah itu hanya membayangkan yang enak-enaknya saja. Kebanyakan orang itu cuma membayangkan kalau sudah menikah bisa leluasa berhubungan badan dengan pasangannya, dengan orang yang dia cintai, dan bisa sewaktu-waktu bersama dengan orang yang dia cintai tanpa memikirkan resiko dan akibatnya yang harus kita pertanggungjawabkan.
Dia teman aku sendiri, ketika dia akan menikah, dia bilangnya sudah siap lahir batin segala risikonya, sudah siap meninggalkan masa lajangnya, dan lain-lain sebagainya. Tapi ketika dia sudah menikah, kehidupannya sama aja tetap seperti ketika dia belum menikah. Masih aja suka nongkrong-nongkrong nggak jelas sama banyak temannya. Masih aja punya banyak teman lawan jenis, dan lain-lain sebagainya. Dan akibatnya rumah tangganya sering cekcok, sering bertengkar, dan bahkan ada yang sampai bercerai. Kalaupun pasangan kita itu diam dengan tingkah laku kita, ya karena mungkin pasangan kita merasa udah terlanjur menikah, biarin aja dah, diterima aja. Tapi batin dia tidak bahagia, maka rumah tangga kita pun juga tidak bahagia. Bahkan bisa jadi pasangan kita juga membalas apa yang kita perbuat, hal yang sama. Dia teman aku sendiri, ketika dia akan menikah, dia bilangnya sudah siap lahir batin segala risikonya, sudah siap meninggalkan masa lajangnya, dan lain-lain sebagainya. Tapi ketika dia sudah menikah, kehidupannya sama aja tetap seperti ketika dia belum menikah. Masih aja suka nongkrong-nongkrong nggak jelas sama banyak temannya. Masih aja punya banyak teman lawan jenis, dan lain-lain sebagainya. Dan akibatnya rumah tangganya sering cekcok, sering bertengkar, dan bahkan ada yang sampai bercerai. Kalaupun pasangan kita itu diam dengan tingkah laku kita, ya karena mungkin pasangan kita merasa udah terlanjur menikah, biarin aja dah, diterima aja. Tapi batin dia tidak bahagia, maka rumah tangga kita pun juga tidak bahagia. Bahkan bisa jadi pasangan kita juga membalas apa yang kita perbuat, hal yang sama. Selanjutnya, ketika kita sudah menjatuhkan pilihan, ketika kita sudah memutuskan sesuatu, misalnya kita ingin menikahi dia yang kita cintai. Kan biasanya kalau kita akan menikah itu kan ada beberapa pilihan, ada si A, si B, si C. Nah, kita anggap aja pilihan kita adalah si A untuk kita nikahi. Nah, ini kita harus tahu dan kita harus mengerti apa saja resiko yang harus kita terima ketika kita menikahi si A, yaitu resiko negatif dan resiko positifnya. Aku ada contoh, ada seorang pemuda yang jatuh cinta dan ingin menikahi wanita cantik. Tapi wanita cantik ini adalah seorang janda dan tidak bisa mempunyai anak. Dan wanita cantik ini sudah mempunyai rumah dan usaha sendiri. Sehingga siapapun orang yang menikahi wanita cantik ini harus mau menerima bahwa dirinya tidak bisa punya anak dan mau tinggal bersama dia di rumahnya. Karena pemuda ini hasratnya dan keinginannya untuk menikahi wanita cantik ini menggebu-gebu, maka pemuda ini mengiyakan aja apapun persyaratannya untuk bisa menikahi wanita cantik ini. Pemuda ini pun berkata, sudah siap lahir batin, sudah bisa ikhlas menerima apapun keadaan dan situasi wanita cantik ini. Tapi ketika mereka sudah menikah, ternyata pemuda ini malu untuk mengakui bahwa istrinya ini seorang janda. Pemuda ini pun juga menuntut istrinya untuk bisa punya anak. Pemuda ini membawa istrinya berobat kemana-mana supaya bisa punya anak. Tapi akibatnya istrinya jadi sakit-sakitan.
Dan pemuda ini pun juga tidak mau tinggal di rumah istrinya. Setiap hari dia bolak-balik ke rumah orang tuanya, ke rumah istrinya. Dan pada akhirnya akibatnya mereka sering cekcok, sering bertengkar dan berakhir dengan perceraian. Nah, makanya jangan hanya berburu nafsu dan hanya mengikuti keinginan kita aja tanpa kita memikirkan risiko dan akibatnya yang harus kita terima. Selanjutnya, ketika kita dan pasangan kita sudah ingin dan sudah memutuskan untuk punya anak, sebelumnya kita juga harus tahu dan mengerti dan bisa menerima dengan ikhlas apapun resiko yang harus kita terima ketika kita punya anak. Resikonya adalah kita harus bisa menerima dengan ikhlas untuk merawat dan menafkahi segala kebutuhan si anak. Jangan ketika anak rewel, ketika anak BAB dan lain-lain sebagainya, terus kita marah-marah, kita mengeluh sana, mengeluh sini. Jangan ketika kita menafkahi anak, ya, anak butuh biaya misalnya untuk biaya sekolah dan lain-lain sebagainya, terus kitanya marah-marah, mengeluh dan terus mengeluh. Nah, ini kan kasihan anaknya. Jangan kita itu cuma berpikir dan membayangkan yang enak-enaknya saja ya. Ketika kita punya anak, kita membayangkan nanti besarnya bisa kita suruh-suruh. Jangan kita cuma membayangkan nanti kalau kita sudah tua ada yang merawat kita dan lain-lain sebagainya. Begitu juga kalau kita ingin merubah nasib kita. Yang dulunya penghasilan kita biasa-biasa aja dan kita ingin punya penghasilan yang luar biasa. Nah, kita juga harus tahu dan ngerti apa aja resikonya ketika kita ingin merubah nasib kita. Ya, resikonya ya kita harus bisa berkorban tenaga kita, waktu kita, dan uang kita untuk modal. Yang dulunya kita itu bekerja dengan santai-santai, nah kita juga harus bisa bekerja dengan lebih giat dan lebih keras lagi. Nah, kita juga harus mau belajar hal-hal yang baru dan kita juga mau mengeluarkan uang untuk modal ya, modal belajar dan modal usaha dan lain-lain sebagainya. Nah, aku sering melihat nih ada pasangan yang ketika baru menikah, mereka itu selalu berkata dan penuh keyakinan bahwa hidupnya nanti akan berubah. Tidak akan selamanya itu begini-begini aja. Tapi kalau mereka itu cara berpikirnya tetap sama, cara bekerjanya tetap sama, dan tidak mau mengeluarkan uang ya, pelit untuk modal dan tidak mau belajar hal-hal yang baru, maka apa yang terjadi? Maka kehidupan mereka pun tidak akan pernah berubah. Selalu saja seperti itu. 5 tahun, 10 tahun tetap aja seperti itu. Tidak akan pernah berubah. Kesimpulannya adalah sebelum kita punya keinginan, sebelum kita memutuskan sesuatu, dan sebelum kita menjatuhkan pilihan, maka terlebih dulu kita harus berpikir panjang. Harus tahu dan mengerti apa saja resiko negatif dan resiko positif yang harus kita terima dengan ikhlas. Dan kita juga harus bisa mempertanggungjawabkan segala keputusan, segala pilihan yang kita ambil. Dimaksud menerima dengan ikhlas di sini adalah ikhlas dari hati, lahir dan batin. Tidak hanya di bibir saja, tidak hanya di luarnya saja. Karena energi itu tidak bisa bohong, meskipun ucapan kita manis-manis, meskipun tingkah laku kita kelihatannya baik-baik saja, tapi kalau hati kita itu tidak ikhlas, penuh dengan mengeluh dan lain-lain sebagainya, pokoknya yang
sampai negatif-negatif, maka yang terjadi adalah rumah tangga kita tetap aja tidak bisa bahagia, tetap sering cekcok, sering bertengkar, dan lain-lain sebagainya. Bahkan bisa jadi berakhir dengan perceraian. Kesimpulan yang kedua adalah, jadi manusia kita itu tidak boleh lari dari masalah. Kita harus bisa menghadapi masalah dan menghadapi kehidupan ini dengan penuh tanggung jawab, karena sepintar-pintarnya kita masih kalah dengan hukum Tuhan. Misalnya saja kita sudah menikah, tapi kita masih aja punya teman lawan jenis yang banyak dengan cara membohongi pasangan kita. Pada akhirnya Tuhan akan memperlihatkan semua kebohongan-kebohongan kita kepada pasangan kita. Yang terjadi, keluarga kita, rumah tangga kita akan sering cekcok, sering bertengkar, dan tidak akan pernah bahagia. Nah, itu tadi adalah kunci kebahagiaan dalam rumah tangga. Sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Sampai jumpa, terima kasih.